masker dan cuci tangan. Ada yang belum pakai masker? Tidak. Semua sudah pakai masker? Sudah. Oke. Kalau begitu semua anak-anak kami kelas 8A dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Ibu letakkan dulu apa ini bukunya. Kita ada mapel matematika ya? Iya. Jadi hari ini kita belajar matematika. Sebelum kita mempelajari materi kita, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Jadi untuk itu Ibu minta kepada anak kami Esa Sarumaha untuk memimpin kita di dalam doa. Esa maju ke depan. Kita bersatu dalam doa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan kepada kami, sehingga Engkau telah menyertai dan melindungi kami, sehingga kami bisa sampai di sekolah kami ini dengan selamat. Kami tahu Tuhan bisa bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan belas kasihan-Mu kepada kami. Kami juga sadar Tuhan, terkadang manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kiranya tidak menjadi penghalang dan menghambat berkat kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami. Berkatilah kami supaya kami bisa fokus dan mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Esa. Silakan duduk. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita turunkan sedikit masker kita sambil tersenyum kepada teman di sebelah kita. Pasang senyum pekso. Oke. Masih semangat kan? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Siapa tahu masih ada yang di luar. Oke. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, unjuk tangan dan katakan hadir. Oke. Gerardo. Hadir, Bu. Esa. Hadir Bu. Nancy. Hadir Bu. Gracia. Hadir Bu. Febriani. Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Albert. Hadir, Bu. Yasinta. Randy. Hadir Bu. Melchan. Hadir Bu. Srijaya. Hadir Bu. Jangan lemas-lemas dong, masih pagi hari. Ajasman. Hadir, Bu. Nokta. Hadir Bu. Michelle. Hadir Bu. Al-Habib. Hadir, Bu. Felicia Joy. Hadir Bu. Felicia Theodora. Hadir Bu. Afinka. Hadir Bu. Thomas. Hadir, Bu. Ezra. Hadir, Bu. Oke. Artinya di kelas ini tidak ada yang alfa hari ini ya. Semua pada semangat walaupun kita masih dibatasi oleh jarak, masih dibatasi oleh ruang gerak, tetapi semangat anak-anak kami sangat luar biasa. Jadi kita beri dulu aplaus untuk kita semua. Semangat itu harus kita bangun dari diri kita sendiri. Kita mulai anak-anak kami istilahnya segala macam. Jadi tolong dipersiapkan mentalnya. Apa bisa kamu mengikuti pembelajaran kepada Ibu pada hari ini? Masih cinta yang dibawakan setiap hari, pasti cinta dan rindu ketemu sama mapelnya, apalagi sama gurunya kan? Apalagi ibu gurunya gendut dan cantik. Oke, sudah siap semua? Oke, sudah siap hatinya untuk menerima Ibu di kelas ini? Ya Bu. Jangankan dulu kamu menerima pembelajaran Ibu, tetapi kamu terima dulu Ibu sebagai gurumu di depan kelas ini. Oke, sudah bisa? Sudah bisa kamu mencintai Ibu hari ini? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Statistika. Ini adalah judul besarnya. Statistika. Oke.
Jangan dipandang-pandang tulisan ibu ya. Tulisan ibu ini tulisan yang paling luar biasa. Dan statistika. Sebelum kita masuk pada materi, apa yang sebenarnya kita pelajari pada hari ini, ibu catat atau ibu tulis pembelajaran kita hari ini, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Ibu yakin dan percaya kalau kamu mengikutinya dengan baik, pasti kamu bisa mengambil simpulan dari materi ini, bisa nanti kamu bawa oleh-olehmu ke rumah. Jangan sia-siakan setiap hari datang ke sekolah tapi nggak ada bawa apa-apa. Ya enggak? Ya kan? Oke. Sebelum kita masuk pada ukuran pemusatan data anak-anakku yang tercinta, kita mengingat terlebih dahulu, pernahkah kamu mempelajari waktu kamu kelas 7 tentang penyajian data? Pernah, masih ingat? Siapa gurunya waktu kelas 7? Agus Nyamanaya, yang lainnya pernah ibu masuk di kelas 7 sama anak-anak saya di sini? Pernah. Iya ya. Udah tua juga ibu ini. Oke. Jadi waktu kamu kelas 7 sudah disinggung walaupun hanya dasar-dasar, yaitu tentang penyajian data. Saya yakin dan percaya di antara anak-anak kami ini masih bisa menyatakan apa-apa saja bentuk penyajian data itu. Ada yang bisa membantu ibu? Oke, Geraldo, apa itu? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran, kata Geraldo, untuk penyajian data itu bisa dengan diagram lingkaran. Siapa lagi? Kamu? Nelchan. Diagram batang. Terima kasih. Yang lain? Ya, Sri. Dalam bentuk tabel. Lagi? Diagram garis. Terima kasih. Ada lagi? Ibu rasa semua yang anak-anak saya katakan itu sudah tepat, ya kan? Jadi sebelum ibu menyampaikan ukuran pemusatan data ini, terlebih dahulu materi prasyarat kita harus kita ingat. Nah, jadi inilah yang kamu sampaikan tadi. Inilah yang anak-anak sampaikan tadi. Inilah bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk diagram batangnya. Jelas Felicia? Jelas Bu. Jelas. Diagram garisnya, diagram lingkarannya, dan Oke. Artinya anak-anak kami ini masih mantap ya. Mantap. Jadi jangan sepele atau jangan sudahlah, kan udah kelas 8 saya. Jadi harus kita ingat juga pembelajaran kita sebelumnya. Baik. Hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Biar tidak lama-lama kamu berpikir, Ibu sudah memberi sebuah pengertian ukuran pemusatan data itu kepada anak kami Felicia Hia. Dibaca apa pengertian ukuran pemusatan data. Oke, bisa? Nampak? Tidak nampak sama si Sri? Sama siapa? Si Felicia? Oke, Nadia, bantu Felicia. Ukuran pemusatan data adalah segala ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, jadi ukuran pemusatan data itu adalah sebarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang tidak diurutkan dari yang telah diurutkan. Artinya sudah kita susun apakah dari data yang terkecil atau data dari data yang terbesar. Inilah pengertian umum ukuran pemusatan data.
Ibu turunkan saja maskernya ya. Hari ini mungkin anak-anak kami juga sudah membaca buku pakainya terlebih dahulu, mempersiapkan diri dari rumah. Buku pakainya dibuka ya nak, halaman halaman 233. Halaman 233. Ibu percaya di antara anak-anak kami ini sudah ada yang mempersiapkan diri semalam membaca. Di ukuran pemusatan data ini ada 3 ukuran pemusatan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam materi ini. Ibu perkenalkan saja ya. Itu ada min. Min itu adalah rata-rata. Ada median. Median apa itu median, Bu? Nilai tengah. Nilai tengah. Oke. Dan modus ini apa? Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Karena ini ada 3 ukuran pemusatan data. Hari ini kita hanya belajar tentang ukuran pemusatan data tentang rata-rata. Oke. Rata-rata atau min. Jadi selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak kami mampu menentukan nilai rata-rata dan mampu menganalisis. Ya, bisa dibaca ya. Mampu menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata untuk mengambil simpulan dan membuat putusan dengan tepat. Ya. Jadi inilah yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Ya. Oke. Selanjutnya di dalam pembelajaran ini, setelah kamu belajar pasti ada penilaiannya juga kan? Ya. Di dalam penilaian ini ada 3 Ibu ambil penilaian untuk kamu. Ada secara langsung, ada terhadap kinerja anak-anak kami, dan ada secara tes tertulis. Jadi secara langsung itu Ibu amati bagaimana anak-anak kami di dalam pembelajaran. Dan penilaian kinerja, bagaimana anak-anak kami di dalam kelompok. Apakah anak-anak kami ini sering egois? Maksudnya kalau sudah tahu nggak bagi sama kawannya. Nggak boleh begitu ya. Dan tes tertulis itu anak-anak kami nantinya mengerjakan tugas mandiri, tes formatif, dan lain sebagainya. Jadi itulah penilaian yang harus kita lihat dan anak-anak kami juga mengingat-ingatnya. Jadi pembelajaran ini tidak lewat seperti biasa saja. Oke, untuk menyemangati kita pada hari ini ada sebuah kata motivasi yang paling cantik. Ya, motivasi, semoga motivasi ini nanti dapat menjadi acuan bagi anak-anak kami untuk belajar lebih baik lagi. Nah, baca lagu. Nah, baca dulu. Apa kata motivasi itu? Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuan. Oke. Jadi kalau kamu renungkan sejenak itu lebih dalam lagi ya. Artinya, walaupun dunia ini meragukan kita, tetapi kita tunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa. Lapang abi bisa. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, kita sudah masuk pada materi kita ini ya. Pada materi kita. Materi kita tadi apa? Tentang aturan pemusatan
bacanya seperti ini. Siapa yang bisa baca? Anak cowokku dulu ini. Ini cowok ganteng ini, yang baju merah. Baca dulu, Kak. Belum jelas nih ya? Oke. Baca. Pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tinggi 170 cm, 160 cm, 150 cm, dan bahkan 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba Ya, sebentar ya. Oke. mendatar tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada saat nilai tertentu yang disebut nilai rata-rata. Oke. Jadi ini ada masalah, mungkin pernah juga kan. Mudah-mudahan bisa terdengar sampai di belakang ini. Ukuran kerusakan data itu ada 3 ya. Yang pertama, kemudian median, kemudian yang ketiga, modus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama nih, istilah lainnya yaitu rata-rata. Rata-rata diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyak data. Nah, bedakan ya antara nilai data. Disimak ya. dengan banyak data. Ada hubungannya dengan masalah satu tadi. Ini X, apa yang ada garis di atas, X bar ya, itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kalau jumlah data itu biasanya data pertama berapa nilainya, data kedua, data ketiga berapa, sampai data terakhir dibagikan dengan banyak data tersebut. Contohnya seperti ini: 5, 6, 4, 4, 5, 7, 8, 5. Kemudian apa lagi? Nah, ini sudah. Kemudian 6 tambah 7 tambah 8. Dibagi dengan banyak data. Banyak datanya semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 di bawah sini berikutnya. Sehingga 2 kali 4 itu 8, 2 kali 5 10, kemudian tambah 6, tambah 7, tambah 8. Kita bagi dengan 7. Hasilnya 39 dibagi 7, yaitu 5,57. Nah, seperti ini mencari rata-rata. Lalu selanjutnya ada lagi istilah rata-rata gabungan. Nah, misalkan ada 2 kelompok data. Kelompok data pertama memiliki rata-rata X bar 1 dengan jumlah data M1, dan kelompok data 2 memiliki rata-rata X bar 2 dengan jumlah data M2. Apabila kedua kelompok data tersebut kita gabungkan, maka diperolehlah nilai rata-rata gabungan yang dirumuskan dengan X bar gabungan itu sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Terangannya ini rata-rata kelompok data 1, kemudian ini rata-rata kelompok data 2, N1 jumlah data kelompok data 1, N2 itu jumlah data kelompok data 2. Tabel berikut menunjukkan skor hasil tes calon karyawan di sebuah Oke, perusahaan. sampai di sini. Peserta tes Kita bisa, ya kan? Oke. Untuk itu, Ibu akan bagikan LKPD-nya tentang materi yang barusan anak-anak kami tonton. Dan semalam Ibu sudah membagikan bahan ajar di WA group. Sudah ada yang mendownload semalam? Sudah. Bagi yang belum, kalau ada yang di kelompoknya silahkan berbagi ya. Mungkin HP sama mama atau bapak. Jadi LKPD-nya akan Ibu bagi
Silahkan dibaca, silahkan disimak, didiskusikan, dan kalau ada permasalahan yang tidak bisa kalian selesaikan, bisa ditanya. Ya, jangan malu-malu ya, kan sudah lama kita di sini. Ya kan? Oke. Silahkan dibaca ya, dibaca. Apa masalah? Masih ingat video tadi kan? Masih ya. Dibaca, karena kita terbatas LKPD-nya, boleh satu orang yang membaca kepada temannya ya, tapi kecil-kecil suaranya, diukur volumenya ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Masalah pertama, Sinta, Rizka, Nanda, Sri, dan Nadia. Ada yang ditanyakan terhadap masalah yang ada di LKPD-mu? Semua sudah jelas? Jelas. Silahkan sharing kepada teman sekelompokmu. Silahkan dikerjakan. Kalau ada teman yang belum mengerti, bagi teman yang sudah mengerti bisa bilang informasinya ya. Ibu berharap semua aktif. Ya, sudah dibaca? Iya, si Geraldo. Ya, baca ya. Membawa 10 potong kue di sekolah, dan Nanda juga membawa 5 potong kue yang diberikan. Rizka dan Nanda mengumpulkan kue mereka berdua untuk dibagi sama Nanda. Berapa potong kue masing-masing? Ditulis namanya ya, nanti tidak bisa ibu nilai. Entah nama siapa ini, nama si Ani, nama si Anu, ya kan? Tulis namanya, kelompok apa. Setiap kelompok sudah ada nama kelompoknya ya kan? Ya, tetap semangat ya. Ya. Biar sama-sama lebih aktif, jangan semua menulis. Ya, jangan semua menulis. Harus diutus juru tulisnya, yang lainnya membahas, saling sharing. Bagi anak-anak kami yang membawa smartphone-nya, kan bahan ajarnya ada di grup kan, boleh dibuka. Kalau belum paham dengan materi yang ada di LKPD. Jawabannya diisi saja di titik-titik itu ya, Bu. Iya boleh. Kan dibagi itu untuk dicoret. Jangan segan-segan ya. Berapa potong kue masing-masing? Siapa menjadi Diingat waktu ya. Hanya 10 menit. Udah bisa Gerardo? Oke. Jangan lupa nama kelompoknya, nama pesertanya ditulis ya.
yang dibawa Rizka dengan Reno. Jadi semua total 7 bahas 10 Bagaimana Albert, kelompoknya aman? Aman, inilah yang ibu suka. Kelompoknya Sri, aman terkendali Sri? Aman, hebat sekali anak-anak muda sekarang ya. Semua pada aman. Itu nama kelompoknya belum ya? Ditulis namanya ya sayang. Nanti lupa loh, nanti lupa itu yang tabelnya. Kelompok Felicia Joy, bagaimana aman? Aman. Bisa dibimbing kawan-kawannya ya. Kalau sudah paham Felicia, dibimbing kawan-kawan. Biar sama-sama dapat apanya ilmunya. Dari Mana? Iya, ini kan apa ini? Jika jumlah kue, Rizka dan Nada menyertakan jumlah seluruh data. Artinya jumlah kue nada tadi ditunjukkan dengan jumlah seluruh data. Sedangkan banyak kue, banyak anak, itu adalah banyaknya data. Berapa anak di masalah 1? 5. Berapa kue mereka bawa? 15 Siapa aja yang bawa itu? Rizka dan Nada. Rizka dan Nada. Bukan ibu yang bawa? Bukan ya. Tapi siapa yang bawa kue sama ibu? Gak ada juga. Oh, ada yang pasien jalan. Harus aktif ya. Tadi ibu sudah sampaikan teknik penilaian. Selain teknik secara mandiri, kelompok juga ada. Ya. Jadi mau benar mau salah kasihkan saja pendapatnya. Dari kegiatan yang telah kalian lakukan, apakah kesimpulan yang dapat kalian buat mengenai rata-rata atau Bagaimana Sri? Bisa? Belum ya Sri? Masalah satunya belum? Itu apa yang diketahui Sri? Ya, apa yang diketahui Sri? Kue. Iya. Terus apa yang ditanya di situ? jumlah kue Jadi dipahami itu siapa yang membawa kuenya, jadi berapa banyak, jumlah berapa caranya kita sisanya. kasih jumlah kue seluruhnya itu 15 dibagi dengan banyak Ingat waktu ya. itu 5 orang lalu jadi sama dengan 15 dibagi 3 15 dibagi 5 sama dengan 3 jadi hasilnya 3 rata-rata Oke. hasilnya Sudah. setiap anak mendapatkan 3 Siapa yang nulis sama kalian? Sudah selesai? Oh, masalah 2 sudah. Ini kelompoknya sudah bisa masalah 1 ya bisa. Itu masih kesimpulan menulis loh. Jangan setengah-setengah untuk kerja. Kalau setengah-setengah pasti hasilnya tidak puas. Kenapa Nadia? Sepertinya Nadia ini menyendiri. Bukan ya? Bukan. Oke. Kalau sudah dapat jawabannya dibagilah sama teman-temannya, di sharing. Itu biar cepat. Jangan juga cepat tapi nggak paham juga, sama saja bohong kan? Bagaimana Geraldo? Sudah selesai Bu. Sudah terkendali teman-temannya? Sedang mau sharing materi. Oke. Materinya juga ya. Kalau belum paham dengan video tadi bisa kamu buka materi yang ada di Google di WA Group. biar mereka semua kita akan cara jika digabungkan
kue yang diwariskan dengan saya wawancara, jadi tahun itu juga sebutan kue agar mendapatkan sampai begini sama rata. Kita udah tahu itu jumlah data dibagi pada data. Jumlah data yaitu jumlah peserta yaitu 15 dan nilai data itu ada anak 5 menit lagi ya. itu Bisa kan? Bisa. Hebatnya anak 8 lagi. itu 15 lagi. Joy, bagaimana Joy? Bisa Joy. Itu putu pakainya difungsikan juga ya. Bisa kan? Ya kita tunggu dulu teman-temannya. Ya enak kita. Matematika dengan nilai 85, bahasa Indonesia 89, bahasa Inggris 90, IPS 90, PN 83, TIP 87, SSS 80, IPA 75, sejarahnya 70. Iya, itu kan kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Bisa kata-kata sendiri. Dibantu ya si Geraldo, jangan Geraldo aja yang yang berpikir ya. Nah, mungkin si Febrianis bisa lah. Nanti dilengkapi si Geraldo. Semangat ya. Harus semangat. Walaupun matematika ini banyak kali yang tidak suka. Iya kan? Lalu ada lagi rata-rata merupakan waktu dari sekunder atau hasil jadi kita akan kesimpulan di sini yaitu rata-rata merupakan waktu dari sekunder data atau dianggap nilai yang paling dari hasil pengumpulan yang sedang Tolong dipercepat ya, tinggal 3 menit lagi. 3 menit. 3 menit lagi. Siapa yang sudah hampir siap 2 masalah? Cepat. Kita juga harus memikirkan waktu ya, jangan terlena. Bagaimana? Langsung jumlahkan saja. Sudah? Bagaimana? 2 menit. Ayo. Jangan kalah dengan kelompok rata-rata ya. Sudah mau hampir siap tuh.
Berapa semua? Dibagi 10. Kenapa bagi 10? Berapa banyak datanya? Oke. Inilah belum tamat-tamat penjumlahan ini. Sudah? Sudah bisa? Sebentar lagi pekerjaanmu ini akan dipresentasikannya. Nah, kita ada 4 kelompok. Nanti ada kelompok yang mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi. Apakah ada yang berbeda tanggapan atau ada yang belum jelas, ada yang kurang, silahkan ditanggapi ya, biar bagus LKPD kita ini. Oke, Nadia semangat, Nadia semangat. Iya, Nadia semangat ya. Si Mercan juga, anakku yang satu semangat juga. Oke, sudah? Sedang menulis. Oke. Oke. Kelompok yang sudah selesai kelompok siapa? Kelompok rata-rata. Sudah bisa maju kelompok rata-rata? Sudah. Jadi kelompok rata-rata, kalau teman-teman kelompok yang lain masih belum selesai, sambil kamu dengarkan juga apa yang disampaikan kelompok rata-rata. Jadi beri waktu kepada kelompok rata-rata untuk menampilkan hasil diskusinya. Maju ke depan. Maju semua. Yang lebih semangat si Geraldo, semua yang mendampinginya adalah wanita cantik. Bagus juga apanya ya. Jangan malu-malu. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Geraldo Sopuaha. Jelas. Sekali lagi, apa namamu? Saya Felicia Rasnetiano. Nama saya Esa Adresati Sarmana. Nama saya Nancy Firani Jalurut. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang masalah sakit yang berkelanjutan. Masalahnya adalah Sinta, Rizka, Nada, Sri, dan Maria merupakan 5 orang sahabat yang bersekolah di SMP Generasi Bangsa. Nah, suatu hari saat jam istirahat berlangsung, Rizka membawa 10 potong kue ke sekolah dan Nada juga membawa 5 potong kue yang dibelinya di kantin. Nah, yang pertanyaannya di sini berapa potong kue masing-masing yang diperoleh 5 orang anak itu. Nah, hasil diskusi kami menyatakan bahwa jika banyak kue yang dibawa Rizka digabung dengan banyak kue yang dibawa Nada, yaitu 10 ditambah 5 buah kue menjadi 15 potong kue. Nah, agar mereka mendapatkan hasil yang sama, maksudnya dibagi rata kuenya, kita menggunakan rumus rata-rata, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya maksudnya berapa buah kue, berapa potong kuenya, yaitu 15. Lalu banyak datanya yaitu jumlah anak yang akan memakannya, yaitu 5 orang anak. Nah, lalu kita gunakan rumus rata-rata, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 3 potong kue. Nah, lalu jika jumlah kue Rizka dan Nada menyatakan jumlah seluruh data, banyak anak menyatakan banyaknya data, dan hasil pembagian kue disebut rata-rata atau min, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan rata-rata sama dengan jumlah data per atau bagi banyak data. Nah, menurut kami, rata-rata atau min adalah wakil dari sekumpulan data atau nilai yang dianggap paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya.
Sekarang kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu dalam rangka memotivasi Albert lebih giat belajar, ayah berjanji memberikannya hadiah berupa sebuah sepeda dengan syarat nilai rata-rata ujian semester semua mata pelajaran di atas 80. Nah, kita kunci dulu jawabanku. Syaratnya di atas 80. Karena Albert sangat menginginkan hadiah tersebut, ia pun belajar dengan sungguh-sungguh agar nilai ujiannya bagus. Berapa hari setelah ujian diadakan, Albert pun menerima semua nilai dari setiap mata pelajaran. Maka diperoleh data berikut. Ada 10 data yang diperoleh, yaitu 85, 89, 90, 90, 83, 87, 80, 75, 70 dan 71. 81. Kita kunci dulu itu. Jadi semua jumlah datanya itu ada 10. Lalu kita akan menjumlahkan semua jumlah datanya itu. Banyak datanya maksudnya tadi ada 10. Jumlah datanya baru kita akan jumlahkan sekarang itu 89 tambah 85 tambah 89 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 83 ditambah 87 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 81 sama dengan 830. Lalu untuk memperoleh rata-rata yang sebenarnya, rata-rata sama dengan jumlah data bagi banyak data, yaitu 830 dibagi 10. 830 itu adalah jumlah data keseluruhan dari nilainya. Lalu 10 itu adalah jumlah mata pelajaran yang diraih oleh Albert, yaitu 830 dibagi 10 sama dengan 83. Jadi hasilnya Albert akan mendapatkan hadiah karena rata-ratanya di atas 80, yaitu 83. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan kelompok min, kelompok data tunggal. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak cocok dengan jawaban anak-anak kami, silakan ditanyakan kepada Geraldo beserta teman-teman. Ada Albert? Ya. Ini dari kelompok ini ingin bertanya tentang masalah yang pertama tadi. Tadi kan dari kelompok kan bilang anak-anak rata-rata 3 poin. Jadi yang kami tanyakan nilai jumlah 15 poin itu tadi kalian dapatkan dari mana? Jadi begini, jumlah 15 potong kue itu didapatkan dari hasil penggabungan jumlah kue di bawah Rizka dan jumlah kue yang di bawah Nada, yaitu 10 potong kue ditambah 5 potong kue menjadi 15 potong kue. Sudah jelas? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih atas banyak perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih jauh. Oke, beri aplaus. Baik, kelompok rata-rata sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Ketiga kelompok yang belum tampil, ibu tanya nih, adakah jawaban yang berseberangan dengan kelompok Geraldo? Ada? Sama semua? Iya. Kesimpulannya sama juga. Kesimpulan Felicia, coba dulu kesimpulan kalian apa? Berdiri. Kalau kesimpulan mengenai rata-rata atau min itu, rata-rata atau min adalah nilai rata-rata suatu kelompok data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan banyaknya data. Oke. Silahkan duduk, terima kasih. Tidak ada lagi yang lain? Oke, apa? Jadi kesimpulan yang telah kami bagi diskusi kelompok kami yaitu rata-rata atau min adalah hasil bagi antara jumlah data dan banyaknya data. Rata-rata itu dilambangkan dengan X bar. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai data dibagi jumlah banyak data. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok Sri? Bagaimana? Kalau kita mengingat-ingat apa yang disampaikan kelompok rata-rata, ada nggak yang kurang dari penyampaian mereka?
ada. Tidak ada yang kalian koreksi dari tadi mereka sampaikan. Nggak ada. Tadi di masalah 2 itu ada pernyataan si Grace, kalau tidak salah namanya ya. Apakah kelompok rata-rata sudah menyampaikan pernyataan Grace itu benar atau salah? Satu-satu. Kelompok data, silakan. Pertanyaan Grace salah. Pernyataan Grace salah. Alasannya kenapa menurut kalian? Karena pernyataan Grace itu 79. Tetapi jumlah nilainya Albert itu 83. 83 artinya pernyataan Grace salah. Kenapa? Karena nilai yang diberikan Grace itu adalah 79. Sedangkan setelah dihitung semua nilainya si Albert itu dapat nilai rata-ratanya 83. Oke. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa menggunakan rumus rata-rata dan menganalisis seperti masalah berikutnya ini, masalah 2 ini? Bisa? Bisa. Sebelum kita mengambil kesimpulan, kita ingat kembali materi kita tadi, LKPD kita tadi, apa yang perlu kita evaluasi di sini? Ya, apa yang perlu kita pikirkan, kita bicarakan di sini? Semua pernyataan jawabanmu sama semua. Sri, bagaimana Sri? Berapa kamu peroleh tadi nilai rata-rata siapa? Si Albert. Yang kedua. Iya. 83 juga ya. Artinya kalian ini sudah hebat menghitung. Jadi pada masalah kedua itu setelah kita analisis pernyataan si Grace itu salah. Oke. Baik. Karena anak-anak kami sudah bisa artinya hari ini kita bisa menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari beberapa les ini. Ya kan? Sudah bisa menarik kesimpulan? Sudah ada gambaran kan? Sudah. Siapa yang bisa memberi kesimpulan, yang bisa membantu ibu memberi kesimpulan, gambaran kesimpulan apa yang sudah didapatkan di sini? Ya, silakan. Menurut saya, rumus rata-rata min untuk data tunggal berkelompok X bar jumlah frekuensi dikali nilai data ke N dibagi jumlah frekuensi. Rumus rata-rata gabungan. Ya. X bar gabungan sama dengan N1 X bar 1 tambah N2 X bar 2 dibagi N1 tambah N2. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke. Yang lain? Kelompok min, kelompok siapa min? Jadi kesimpulannya yaitu min adalah hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Rata-rata itu dilambangkan dengan X bar. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai data dibagi jumlah banyaknya data. Oke, terima kasih kepada anak-anak saya berdua yang sudah membantu ibu. Jadi inilah secara singkatnya yang ibu berikan kesimpulan. Itu rata-rata dilambangkan dengan X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Atau X bar sama dengan sigma X. Lambang sigma itu adalah jumlah sama ya. Sigma X sama sigma X per N. Jumlah data X per N. Untuk data tunggal berkelompok yaitu sigma Fn X kali Xn per sigma F. Dan begitu dengan rata-rata gabungan yaitu N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Oke. Tahap ini kita
kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu tanya terlebih dahulu. Adakah kendala yang kamu alami selama pembelajaran ini? Adakah kendala? Apa kesulitan anak-anak kami? Tingkat pemahamannya bagaimana? Bisa dengan bantuan PowerPoint ini membuat semangatmu untuk belajar? Bagaimana Geraldo? Jangan angguk-angguk saja Geraldo. Kesulitan saya di sini itu dalam menentukan rata-ratanya karena sudah sampai ke tingkat 100 jadi agak susah untuk menghitung karena hasil penghitungan pasti besar. Oke, jadi Geraldo harus lebih berlatih lagi untuk angka-angka yang lebih besar. Yang lain? Oke, Sri. Dalam membagi semua data, saya sulit untuk membaginya jika nilainya tanggung atau nggak pas. Pakai koma desimal ya. Oke, jadi kalian ini harus lebih berlatih lagi, banyak latihan bagaimana cara membagi kalau nilainya itu atau jawabannya itu tidak bulat, memiliki angka desimal. Masukan, ada masukan selain refleksi, apa masukannya kepada ibu? Apa? Tidak ada masukan sama ibu. Sudah pas semua, artinya ibu ini sempurna ya? Iya. Waduh, hanya rokok yang sempurna. Ya kan? Mari kita ketawa. Jadi, ibu tanya, dengan bantuan PowerPoint ini bagaimana semangat belajar anak-anak kami? Semangat. Lebih tertarik ya, ya. Jangan kita terlalu gimana ya? Terlalu wah gitu. Ya kan? Dengan bagaimana kalau ada video pembelajarannya? Apakah membantu kamu lebih mencerna atau bagaimana? Mencerna apa yang disampaikan? Membantu ya. Oke, jadi inilah yang terjadi hari ini. Jangan dulu pikirkan apa yang terjadi besok. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran ini ada satu penguatan yang berhubungan dengan apa yang anak-anak kami pelajari hari ini. Oke, bisa jelas dari belakang? Bisa. Saya minta anak saya si Pinka membaca apa penguatan yang ibu berikan. Pinka. Ya, besarkan suara. Digunakan untuk melihat secara keseluruhan dari suatu kumpulan data. Manfaat perhitungan nilai rata-rata dalam membelanjakan uang. Apakah pengeluaran minggu ini lebih hemat? Apakah lebih boros dari minggu selanjutnya? Jadi nilai rata-rata di sini digunakan sebagai pembandingnya. Agama mengajarkan untuk hidup sederhana. Oleh karena itu, hendaknya kita membelanjakan uang sesuai kebutuhan. Hindari membeli barang yang tidak perlu. Oke, terima kasih Pinka. Silakan duduk. Jadi anak-anak kami, inilah kita sebagai manusia yang kadangkala tidak bisa kita atasi rasa kemanusiaan kita itu. Kalau kita lihat teman kita beli botol Tupperware misalnya, kita desak juga mama kita. Mama beli juga Tupperware. Itu namanya sudah pemborosannya. Terus contohnya mama memberi jajan setiap hari 5.000, dikasih 5.000, habis juga 5.000. Jadi anak-anak kami ibu himbau untuk menabung. Itu adalah pangkal kaya. Menabung adalah pangkal kaya. Oke, sebagai oleh-oleh di rumah. Mau oleh-oleh? Oke, oleh-olehnya di rumah ibu sudah men-share tugas mandiri Anda di WA group. Silahkan dikerjakan, didiskusikan kepada teman, kepada kakak di rumah atau lain sebagainya. Dan minggu depan dibawa
tugasnya sudah dikerjakan. Oke? Oke. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini nanti, LKPD-nya harus dikumpul. Masing-masing ketuanya membawa LKPD-nya ke depan. Biar Ibu beri penilaian. Silakan. Silakan ketua kelompoknya. Mana ketua kelompok ini? Di sini. Oke. Gitu kan? Oke. Tadi sudah Ibu ingatkan ada tugas yang Ibu kirim di WA group, silahkan dikerjakan. Dan materi selanjutnya masih dalam ukuran pemusatan data tentang median dan modus. Jadi kalau Ibu memberikan bahan ajar nantinya, tolong di-download ya. Download, dibaca-baca. Jadi kalau kita sudah masuk nanti pertemuan berikutnya sudah gampang kita menjelaskan. Ya. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita pagi ini, hari ini. Terima kasih atas kerjasama anak-anak kami. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas masukannya. Semoga pembelajaran berikutnya lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita patut bersyukur karena kita sudah diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Kepada Ajasma, silakan pimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih atas pertolongan-Mu karena telah menjaga kami dari tadi sampai sekarang ini. Ya Tuhan, kami akan berpisah-pisah di tempat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menuju rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, bantulah kami ya Tuhan agar kami bisa selamat sampai di rumah kami masing-masing. Hanya dalam nama dan tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Jadi nanti kalau pulang jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Bagi yang membawa kendaraan, hati-hati di jalan.